Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta training intens. Perkenalkan, nama saya Elsie Delika. Saya selaku MC yang akan membuka acara training pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu acara yang akan kita buka pada hari ini. Yang pertama, kita sudah bergabung bersama kita semua. Yang pertama ada Bapak Andiana Kristiawan selaku Direktur Utama dari PT Integrasi Lab Indonesia. Selamat pagi Pak Andiana. Selamat pagi, Mansi. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Amin. Berikutnya sudah bergabung juga bersama kita semua ada Ibu Dr. Anda Evita Bos MS selaku Advisor atau penasihat dari Integrasi Institut. Selamat pagi Ibu Evita. Bu, selamat pagi. Selanjutnya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Randa Diana Bos MM selaku trainer kita yang akan memberikan pelatihan atau training terkait awareness ISO 17025 2017. Selamat pagi Ibu Diana. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semua. Pagi Ibu, semoga dalam keadaan sehat ya Ibu. Amin. Ya. Selanjutnya ada moderator kita yaitu Bapak Aditya Mardiansyah yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Adit. Selamat pagi Mbak Elsie, terima kasih sudah memperkenalkan saya. Selamat pagi Pak Andiana, Ibu Evita dan juga Ibu Diana. Salam kenal Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini. Selamat pagi, Pak Silakan Adi. dilanjut Salam Mbak kenal Elsie. juga. Baik Ibu, terima kasih, salam kenal. Silakan Mbak Elsie bisa dilanjut. Terima kasih Pak Adit. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke, moderator kita yaitu pada hari ini adalah Bapak Aditya Mardiansyah. Beliau lahir di Sukabumi pada 11 Maret 1987. Riwayat pendidikan, beliau merupakan seorang lulusan Kimia Analisis Akademia Kimia Analis Bogor pada tahun 2008 dan melanjutkan studi di Teknik Lingkungan Universitas Syahid Jakarta. Riwayat pekerjaan beliau sudah berkecimpung di dunia laboratorium dan juga kimia. Beliau sudah menjadi Chemist Lab Metal Sampling Technician di PT Intertek, Senior Analis di PT SGS Indonesia, sebagai Sales Manager Lab di PT Tube North Indonesia, dan sekarang beliau sudah menjabat sebagai General Manager di PT Integrasi Lab Indonesia, yaitu PT yang membawahi Integrasi Institute. Baik, kepada Bapak Adit, saya persilakan Pak untuk melakukan acara ini. Terima kasih Mbak Elsie yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara webinar hari ini dengan tema membedah ya, ISO 17025. Dan saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Evita dan juga Ibu Diana selaku Selamat pagi, pemateri Pak. ataupun narasumber untuk menjelaskan mengenai ISO 17025 pagi ini. Di mana ISO 17025 merupakan salah satu persyaratan yang harus ditaati ataupun dilakukan oleh dan juga dimiliki oleh setiap laboratorium yang melakukan pengujian, di mana ISO 17025 wajib diaplikasikan untuk laboratorium pengujian, baik itu swasta ataupun juga dari pemerintahan, ataupun juga untuk laboratorium-laboratorium uji yang dimiliki oleh setiap perusahaan, di mana untuk standar mutu, standar kualitas, dan juga pengujian akan sudah ditentukan di ISO 17025 ini. Kalau kita membahas mengenai ISO IEC 17025 tahun 2017, di mana ISO 17025 ini yang 2017 ini merupakan ISO terbaru untuk 17025 untuk serinya, di mana sebelumnya yang terakhir merupakan ISO IEC 17025 tahun 2005, di mana pastinya ada perubahan-perubahan ataupun juga yang ditambahkan penambahan klausul yang ada pada ISO IEC 17025 tahun 2017 ini. Dan mungkin teman-teman di sini
Bapak Ibu semua peserta webinar yang sudah bergerak ataupun berkecimpung lama di dunia laboratorium mungkin sudah akrab dengan ISO 17025 ini dan mungkin juga sudah paham mengenai perubahan atau perbedaan yang ada pada edisi sebelumnya tahun 2005 dan tahun 2017 ini. Dan mungkin untuk adik-adik mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa yang ikut di acara hari ini bisa juga menggali informasi dan juga bisa mengetahui lebih dalam mengenai ISO 17025 2017. Ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Ibu Diana. Sebelum Ibu Diana menyampaikan materinya di pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Diana dengan menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Diana. Ibu Diana lahir di Malabo 21 April 1960. Saat ini bekerja di Frits Belgium, BVBA dengan alamat di Padhoek 116 B8000 Brugge, Belgia. Saat ini Ibu Diana tinggal di Bekasi. Ibu Diana menuntaskan atau menyelesaikan pendidikan di Universitas Andalas untuk jenjang S1 di Fakultas MIPA Kimia. Dilanjutkan di Universitas Bhayangkara Jakarta untuk program pasca sarjana dengan mengambil keahlian Magister Manajemen, lulus pada tahun 2001. Banyak sekali pengalaman dari Ibu Diana, baik itu pengalaman pekerjaan ataupun juga pengalaman audit, di mana saat ini Ibu Diana juga aktif sebagai asesor untuk ISO 17025, di mana bidang keahlian Ibu Diana ini lebih ke pengujian logam kalau saya lihat ya. Dan berikut kawan-kawan bisa dilihat juga pengalaman-pengalaman asesmen atau auditor yang pernah dilaksanakan oleh Ibu Diana. Di sini ada juga di pengujian di laboratorium pengujian PDAM di Banjar, ada juga di PT Vertex, lanjut lagi ada di BPOM Jambi, BPOM Manokwari, dan juga ini untuk melakukan audit di PLN Transmisi Jawa dan Bali, khususnya pengujian minyak transformer atau trafo oil. Dan khusus untuk asesmen di lab lingkungan, sudah melakukan asesmen di Laboratorium Lingkungan Kota Bekasi, MM 2100 Cikarang, di lab lingkungan Organolab di Bogor, lanjut lagi ada di lab lingkungan LH Depok, di PT Talent Orbit Primas Set Buhut, di Skopindo, dan juga di Surveyor Indonesia. Selain itu, Ibu Diana juga sering menjadi narasumber mengenai ISO 17025 di laboratorium lingkungan seperti yang tertera di CP. Ya, mungkin cukup untuk kurikulum vitae dari Ibu Diana yang saya sampaikan. Selanjutnya, tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Kepada Ibu Diana, kami persilakan Ibu untuk menyampaikan materi mengenai ISO IEC 17025 tahun 2017 pagi ini. Kepada Ibu Diana, dipersilahkan. Oke, kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan seperti yang sudah diskedulkan bahwa dalam waktu 1,5 jam kita akan berdiskusi mengenai ISO 17025 tahun 2017. Oke. Pertama-tama, kita melihat dulu ini judulnya. Judul daripada ISO IEC ini yang seri 17025 tahun 2017 ya, bahwa judulnya itu adalah persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan atau kalibrasi. Jadi kita lihat judulnya itu adalah persyaratan umum ya. Bukan tulisannya adalah sistem manajemen laboratorium, nggak begitu. Jadi persyaratan umum. Apa maksudnya persyaratan umum di sini? Persyaratan umum kompetensi. Ya, persyaratan umum kompetensi untuk siapa? Untuk laboratorium. Laboratorium apa? Laboratorium pengujian dan atau kalibrasi. Nah, artinya apa? Bahwa sebuah laboratorium, ya, sebuah laboratorium itu
apabila ingin diakui lab tersebut mempunyai kompetensi, maka dia harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang ada di ISO 17025/2017. Karena bunyinya begitu, persyaratan umum kompetensi. Kenapa persyaratan umum? Karena ISO 17025 tahun 2017, dia tidak menyebutkan di sini bahwa oh ini adalah buat lab mikro, buat lab pengujian kimia, buat lab pengujian fisika, tidak. Sepanjang itu laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, tidak melihat juga dia harus mengkalibrasi apa. Jika dia ingin diakui dia kompeten, maka lab tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan ISO 17025. Jadi, kesimpulannya, ISO 17025 ini berbicara mengenai kompetensi, di mana tadi Ibu Evita juga menyebutkan bahwa perlu kompetensi di dalam mengimplementasikan ISO 17025 ini, sehingga lab ini diakui. Salah satu juga yang terpenting di sini adalah bahwa mengimplementasikan ISO 17025, kemudian kita ingin diakui bahwa lab kita ini kompeten, tidak bisa diakui sepihak. Saya mengakui lab saya kompeten. Tidak bisa. Maka ada satu lembaga formal yang akan nanti mengakui kita, memberi pengakuan bahwa lab kita itu kompeten, yaitu kita diakreditasi. Walaupun akreditasi itu sendiri adalah sukarela, bukan mandatori. Jadi, kalau kita ingin diakui, maka kita implementasikanlah ISO 17025 ini. Kemudian kita di Indonesia kita diakreditasi oleh KAN, ya, walaupun sebetulnya akreditasi tersebut itu adalah volunteer atau bersifat sukarela, ya. Karena tadi kita berbicara bahwa ISO 17025 ini isinya persyaratan, maka kita lihat persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium yang ingin diakui kompetensinya. Saya mulai ya. Yang pertama adalah mengenai ISO 17025 ini yang 2017. Tadi kalau Pak Adit mengatakan bahwa seri yang terakhir ada perubahan yang terjadi dari yang sebelumnya yaitu tahun 2005 ke 2017. Ada 3 konsep utama. Ya, sistemnya di ISO 17025 ini yang membedakan dia dengan dari seri sebelumnya. 3 konsep utama tersebut adalah yang pertama adalah process approach, pendekatan proses. Kemudian RBT, risk-based thinking. Kemudian adalah continual improvement. Kita melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Jadi inilah konsep-konsep utama dari ISO 17025 tahun 2017. Sedikit kita ulas pendekatan proses itu apa. Bahwa semua apapun ya di dunia ini termasuk sebuah organisasi, apakah itu laboratorium atau organisasi apapun, untuk mencapai tujuannya, pasti dia menggunakan proses. Mana ada di dunia ini yang tanpa proses? Kalau begitu, proses itu apa? Proses adalah activities, kegiatan. Dengan adanya sumber daya, maka input akan bisa memberikan hasil yang kita inginkan, yaitu adalah output. Jadi input menjadi output, harus ada sumber daya. That's proses. Jadi proses itu nggak bisa berjalan tanpa sumber daya. Ya. Di dalam laboratorium sendiri, mana yang disebut input?
Mana yang disebut output? Bahan kimia, peralatan, sampel, produk. Produk apa? Produk data. Itu output. Bahan kimia itu input. Laboratorium itu sendiri apa sih produknya? Laboratorium itu produknya adalah data. Data hasil pengujian. Yang nantinya yang diharapkan adalah data hasil pengujian yang valid. Ya, nanti kita bicara nanti tentang validitas daripada hasil pengujian ini. Yang kedua adalah risk-based thinking. Risiko, ya, bahwa segala sesuatunya itu harus pertimbangkan risikonya. Dengan kita mempertimbangkan risiko, maka semua risiko-risiko akan teridentifikasi. Kenapa harus risiko ini dipertimbangkan? Karena risiko-risiko itu, jika risiko itu terjadi, risiko tersebut akan mempengaruhi tujuan daripada organisasi kita, tujuan daripada lab kita tidak akan tercapai jika risiko itu terjadi. Misalnya, risiko personil yang tidak kompeten, maka hasil uji yang valid tidak akan tercapai. And then yang ketiga adalah peningkatan berkelanjutan, di mana sebetulnya peningkatan yang berkelanjutan ini juga sudah ada sebetulnya di ISO sebelumnya, hanya dipertegas lagi bahwa peningkatan berkelanjutan itu adalah kita harus menetapkan ya apa improvement-improvement yang akan kita ambil nanti ada dibahas lebih lanjut, itu adalah nanti di klausa 8.6. Itulah konsep-konsep daripada ISO 17025 yang tahun 2017. Berbicara mengenai kompetensi dan pengakuan kompetensi laboratorium, bahwa laboratorium yang kompeten konsisten melakukan kegiatan labnya, menghasilkan data yang valid, dikelola oleh personal yang kompeten, dikendalikan dengan penerapan sistem manajemen mutu. Kita bisa melihat di ISO 17025 nanti di persyaratan atau di klausal 8, yaitu persyaratan manajemen. Kompetensi laboratorium tidak bisa diakui sepihak seperti tadi yang sudah saya kemukakan, tetapi ada proses rekognisi formal oleh lembaga yang berwenang melalui akreditasi. Di Indonesia itu oleh Komite Akreditasi Nasional. Kemudian kita bicara mengenai standar internasional sistem manajemen mutu laboratorium 17025. Karena judulnya juga merupakan persyaratan umum kompetensi dalam melakukan pengujian dan atau kalibrasi dalam pengambilan sampel tentu dengan menggunakan metode standar atau metode tidak standar, ya. Tentu nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus kita bahas lebih lanjut. Kemudian ISO 17025 ini juga dapat diterapkan oleh semua lab. Tidak tergantung kepada size-nya. Lab itu besar atau kecil, ruang lingkupnya banyak atau cuma satu, atau analisnya 100, analisnya 2 orang. ISO 17025 bisa diterapkan, tidak melihat ukuran dari lab tersebut. ISO 17025, laboratorium yang mengimplementasikannya memenuhi prinsip-prinsip ISO 9001, ya, jika telah memenuhi persyaratan ISO 17025. Oke, ya, itu sedikit pembukaan saja. Kemudian saya juga menulis sedikit mengenai perkembangan ISO 17025 atau historinya. Kita tidak afdol kalau kita tidak mengenal sejarah. Ya, kita menerapkan ISO 17025 tapi kita tidak kenal sejarahnya. Historinya adalah bahwa sebelum ISO 17025 ini lahir, sudah ada standar untuk laboratorium ini, yaitu yang lahir tahun 1978 yang disebut dengan ISO Guide 25. Kemudian direvisi tahun 82 masih bernama ISO Guide 25. Direvisi lagi tahun 90 masih bernama ISO Guide 25. Pada tahun 1999
Setelah dia bergabung dengan sebuah organisasi IAC, maka lahirlah ISO 17025 dan direvisi untuk pertama kalinya tahun 2005 dan hari ini kita mengimplementasikannya sebagai ISO 17005 yang paling mutakhir saat ini, yaitu dipublish tahun 2017. Oke, kita melihat sekarang. Apa sih struktur isinya ISO 17025 tahun 2017 ini? Isinya persyaratan sesuai dengan judul tadi, judul ISO-nya sendiri. Tetapi ada beberapa ya, kita sebagai praktisi lab dianjurkan, sangat dianjurkan. Di mana ada sebelum persyaratan itu ada mengenai ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi. Disarankan untuk dibaca dulu, terutama nanti istilah dan definisi, supaya tidak ada bias, biar kita tidak ambigu, dan istilah-istilah itu sebaiknya kita baca, kita pahami. Apa saja persyaratan yang ada di ISO 17025 tahun 2017 ini? Ada 5 persyaratan, ya. Disebut juga dengan klausal-klausal, di mana persyaratan ISO 17025 ini dimulai dengan klausal 4, ya. Klausal 4, klausal 5, 6, 7, 8. Itu adalah semua persyaratan. Jadi, di mana persyaratan umum ISO 17025 tersebut ada di klausal 4, 5, 6, 7, 8. Di mana klausal 4 kita sebut sebagai persyaratan umum, klausal 5 persyaratan struktural, persyaratan 6 sumber daya, persyaratan 7 persyaratan proses, dan klausal yang ke-8 adalah proses sistem manajemen. Itulah semua persyaratan-persyaratan yang juga terdiri nanti dari subklausal, yang semuanya itu harus dipenuhi oleh laboratorium yang menerapkan ISO 17025. Tidak ada excuse buat nawar-nawar. Subklausal ini nggak dipenuhi, nggak. Semua perklausal dan subklausal harus dipenuhi oleh semua laboratorium yang mengimplementasikan ISO 17025. Kita lihat sekarang. Persyaratan-persyaratan, kenapa yang 4 nggak ada? Oke. Persyaratan yang pertama yang ada di klausal 4 berbicara tentang apa sih? Apa yang harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium yang akan mengimplementasikan ISO 17025? ISO 17025 meminta kita, hai laboratorium, kita harus tidak boleh berpihak. Dalam melakukan kegiatan lab, kita tidak boleh memihak. Oleh karena itu, kita dalam melakukan kegiatan tersebut, lakukanlah secara terstruktur. Untuk apa? Supaya ketidakberpihakan itu terjaga. Kita diminta berkomitmen untuk tidak memihak. Tentu ini nanti harus ada bukti-bukti bahwa bukti kita dalam melakukan kegiatan itu tidak berpihak, kita berkomitmen ya untuk tidak memihak. Ya, jadi yang tidak memihak yang harus kita pelihara. Kita tidak boleh berpihak. Tentu itu harus ada komitmen, harus ada bukti tentunya. Juga tidak kalah pentingnya, ISO juga mempersyaratkan bahwa kita harus mengidentifikasi risikonya, risiko ketidakberpihakan. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi risiko-risiko ketidakberpihakan ya, di dalam mengimplementasikan 17025, di dalam melakukan kegiatan laboratorium.
Ya, bagaimana nanti kita cara mengidentifikasi risiko tersebut? Nanti itu bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, nanti ada, walaupun di dalam ISO 17025 ini tidak mempersyaratkan harus mengacu kemana, tetapi ada acuannya bagaimana kita mengelola atau memanage sebuah risiko. Dan nanti juga ada di persyaratan lain, yaitu nanti di persyaratan sistem manajemen di klausa 8, di klausa 8.5. Di samping kita diminta untuk memenuhi eh, persyaratan untuk tidak berpihak, kita juga diminta untuk menjaga kerahasiaan. Ya, tentu ini kita juga harus berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan. Apabila lab kita ini adalah lab melakukan pengujian sampel-sampel dari klien, tentu kita juga harus menjaga kerahasiaan semua informasi-informasi tentang klien yang tidak boleh dilepaskan kepada publik ya. Kemudian kerahasiaan yang lain, misalnya laboratorium itu juga mempunyai sebuah persyaratan bagaimana dia menjaga kerahasiaan di dalam kerahasiaan mereka sendiri. Misalnya nanti ada pihak-pihak ketiga yang datang, bagaimana dia harus menjaga kerahasiaan kita. Tentu itu nanti diatur ya di dalam prosedur pada saat mengimplementasikannya. Di samping persyaratan-persyaratan umum, yaitu menjaga ketidakberpihakan dan kerahasiaan, kita juga diminta harus memenuhi persyaratan-persyaratan struktur, di mana laboratorium kita harus jelas laboratorium itu legal. Jadi legalitasnya itu harus ada bukti. Tentu bukti-bukti tersebut tergantung ya kepada laboratorium itu, laboratorium swastakah pemiliknya, apakah itu laboratorium pemilik pemerintah, tentu ada ketentuan-ketentuan bagaimana laboratorium itu membuktikan legalitasnya ya. Apabila itu laboratorium swasta harus berbadan hukum misalnya, kalau laboratorium pemerintah juga ada persyaratan di mana persyaratan-persyaratan khusus ya. Nah, itu harus dipenuhi. Kemudian ada manajemen yang harus bertanggung jawab terhadap laboratorium tersebut. Di mana persyaratan struktur ini sebuah laboratorium tentu dibutuhkan ya jelas struktur organisasinya. Ya, kalau bagaimana kita nanti melihat tanggung jawab dan wewenang, siapa mengerjakan apa, nggak jelas apabila kita tidak mempunyai struktur organisasi. Jadi kita harus mempunyai juga struktur organisasi, itu nanti bisa kita lihat nanti di dalam persyaratan struktur ini ya di klausa 5 ini, di mana harus ada kita mengidentifikasi ada seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap laboratorium, ada struktur organisasi, kemudian tentu harus dilengkapi dengan job desk-nya ya, tidak bagaimana seseorang melakukan pekerjaan apabila job desk-nya tidak ada. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya, karena tadi laboratorium tadi itu adalah proses approach ya, maka laboratorium tersebut harus mempunyai sumber daya. Nggak bisa laboratorium tersebut itu melakukan kegiatan labnya tanpa ada sumber daya. Sumber daya itu bukan hanya orang saja. Sumber daya itu bisa peralatan, faktor lingkungan, ketertelusuran. Sumber daya itu juga didukung oleh supplier atau vendor yang juga itu mendukung kegiatan lab kita. Jadi ada beberapa persyaratan sumber daya yang harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium. Jelas ada personil. Laboratorium harus memiliki personil. Kalau laboratorium itu harus memiliki personil, personil yang seperti apa? Tentu personil yang harus mempunyai kompetensi. Kompetensinya seperti apa?
Apakah sama antara sebuah lab dengan lab lainnya? Kompetensi personil yang dibutuhkan? Tentu tidak. Tergantung. Dia laboratorium apa? Laboratorium kalibrasi dengan laboratorium pengujian tentu berbeda kompetensi personil yang dibutuhkan. Antara laboratorium fisika dengan laboratorium kimia tentu juga berbeda kompetensi personil yang dibutuhkan. Oleh karena itu, laboratorium harus menetapkan persyaratan kompetensi. Persyaratan apa? Persyaratan kompetensi apa yang saya perlukan? Saya sebagai lab kimia, pengujian misalnya lab kimia saya pengujian pangan misalnya atau pengujian air tentu akan berbeda jika lab saya ini melakukan pengujian lingkup lain. Maka lab saya harus menetapkan dulu persyaratan-persyaratan kompetensi personil yang kita butuhkan. Itu diminta oleh ISO 17025. Di samping itu, di samping kita harus menetapkan persyaratan, laboratorium juga harus memastikan bahwa seseorang personil tersebut kita harus memastikan bahwa dia punya kompetensi, dia mampu untuk melakukan tanggung jawabnya. Kalau saya ditugaskan untuk melakukan pengujian pestisida, maka saya harus ada bukti kompetensi sesuai dengan tanggung jawab saya, yaitu adalah pengujian pestisida. Saya mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian pestisida. Tidak sama yang melakukan pengujian dengan menggunakan instrumen dengan yang tidak menggunakan instrumen. Pengujian absolut dengan pengujian yang melakukan dengan menggunakan GC misalnya. Maka kompetensi personal tersebut harus dipastikan bahwa personal tersebut mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau kita berbicara dengan kompetensi, kita harus menetapkan lebih dahulu persyaratan, kemudian kita memastikan bahwa personel tersebut kompeten untuk tanggung jawabnya. Kemudian di samping personil, kita juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan lingkungan. Jika laboratorium kalibrasi, dia harus menentukan temperatur, kelembaban. Begitu juga dengan laboratorium pengujian. Kalau metodenya mempersyaratkan, harus temperaturnya tertentu. Kalau kita menyimpan sampel di tempat tertentu, di suhu tertentu, maka kita harus memenuhi persyaratan tersebut. Jadi, kita harus tahu bahwa persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan faktor lingkungan, ya, mana ini kok sebentar, nih faktor yang berhubungan dengan fasilitas kondisi lingkungan, maka itu harus dipenuhi oleh laboratorium tersebut. Yang tidak kalah penting lagi adalah peralatan. Peralatan bahan kimia juga diatur oleh ISO 17025, di mana laboratorium itu harus memiliki akses kepada peralatan. Kita harus menggunakan peralatan yang sesuai. Kita harus menggunakan peralatan alat ukur yang terkalibrasi. Kita harus menggunakan mungkin peralatan yang sudah diverifikasi. Jadi kita pastikan bahwa peralatan tersebut layak sesuai untuk pengujian yang diperlukan. Dan tidak kalah penting juga bahwa harus ketertelusuran, yaitu misalnya kita harus memenuhi persyaratan yaitu melalui kalibrasi. Ya, untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran, kita harus ketertelusuran meteorologi maksudnya, maka kita harus memelihara
ketertelusuran metrologi tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan rangkaian kalibrasi yang terdokumentasi, yang tidak terputus. Kita juga diminta oleh ISO. Oleh karena itu, buatlah program kalibrasi supaya kita nanti nggak terlewat. Tidak ada peralatan kita, alat ukur kita yang terlewat masa kalibrasinya. Kita juga nanti diminta untuk menjaga, untuk meyakini kinerja dari peralatan kita. Maka lakukanlah pengecekan antara. Tentu dengan prosedur-prosedur yang sudah kita tetapkan. Apakah kita bisa bekerja tanpa dibantu oleh misalnya katakanlah vendor atau supplier? Nggak bisa, kita juga butuh mereka. Maka ini harus dipenuhi persyaratan ini di klausal 6.6, yaitu produk dan layanan yang disediakan secara eksternal. Bapak Ibu perlu lab kalibrasi misalnya yang bukan lab kalibrasi kita, itu adalah jasa eksternal. Bapak Ibu perlu pelatihan, itu adalah disediakan secara eksternal. Beli alat-alat secara eksternal, beli bahan kimia secara eksternal, uji banding, uji profisiensi eksternal. Jadi kita diminta juga oleh ISO 17025 ini untuk memenuhi persyaratan-persyaratan jika ada produk dan layanan yang disediakan secara eksternal. Tentu kita nanti punya kriteria, kalau kita nanti harus menggunakan lab kalibrasi, tentu kita punya persyaratan. Apa persyaratan-persyaratan dari lab kalibrasi yang akan kita gunakan? Dan begitu juga dengan nanti kita mau beli alat, mau beli instrumen, mau beli bahan kimia, tentu kita juga punya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh jasa eksternal tersebut. Setelah kita memenuhi persyaratan-persyaratan sumber daya, kita juga diminta untuk memenuhi persyaratan proses, yaitu di klausal 7. Ini di klausal 7 juga cukup banyak ya persyaratan-persyaratan proses yang kita harus penuhi. Seperti bagaimana kita menangani ketika sampel datang. Kita apakan sampel tersebut? Apakah sampel tersebut harus begitu diterima langsung dikirim ke laboratorium? Tentu tidak. ISO mempersyaratkan kita harus ada prosedur. Bagaimana kita mereview, bagaimana kita mengkaji ulang permintaan tender dan kontrak. Harus ada prosedur. Ketika kita menerima sampel itu diapakan? Dicatat di logbook, di review sudah ada formnya. Harus ada metode, harus ada sumber daya yang lain, personilnya ada, peralatannya cukup, bahan kimianya cukup, memenuhi persyaratan-persyaratan pelanggan yang lain. Mungkin persyaratan-persyaratan tersebut pelanggan meminta, tolong ya nanti dicantumkan ya nilai ketidakpastiannya. Tolong ya nanti dinyatakan pernyataan kesesuaian. Maka itu harus kita review, harus kita kaji ulang pada saat kita menerima sampel. Sebelum itu diserahkan kepada laboratorium untuk diproses lebih lanjut. Jadi, lakukanlah sesuai dengan prosedur yang sudah kita tetapkan. Jadi, itu disebut dengan persyaratan proses yang yaitu kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Kalau nanti Bapak Ibu membaca di mana Bu ada tendernya di sini Bu, nggak ada tender loh di sini. Memang jangan diartikan tender ini seperti tender kontrak. Kalau kita mendapat pekerjaan ini ada kemudian ditenderkan, bukan itu maksudnya ya. Jadi persyaratan-persyaratan pada saat kita menerima sampel sebelum kita melakukan pengujian, itu semuanya itu harus kita penuhin dulu. Ya, kita penuhi persyaratan tersebut. Dan persyaratan-persyaratan tersebut tentu sudah ada di dalam
prosedur yang ditetapkan. Wajib kita membuat prosedur. Kemudian, setelah sampel itu direview, dikaji ulang, pasti sampel tersebut dikirim ke laboratorium untuk proses lebih lanjut. Sampel tersebut dilakukan pengujian oleh analis yang sudah ditetapkan tentunya. Dalam melakukan pengujian, tentu harus ada metode. Maka laboratorium itu harus menggunakan metode, harus menggunakan prosedur yang tepat untuk semua pengujian. Metode yang seperti apa? Metode standar, metode tidak standar, metodenya harus diverifikasi, metodenya harus divalidasi. Nah, ini semua persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium. Jadi, tidak hanya sekedar melakukan pengujian saja. Metode-metode yang digunakan, pastikan metode itu diverifikasi jika menggunakan metode standar. Pastikan metode itu harus divalidasi jika metode yang kita gunakan itu metode yang bukan standar. Tentu bagaimana how to verify misalnya untuk memvalidasi atau verifikasi, tentu kita perlu pengetahuan lebih lanjut bagaimana cara memverifikasi atau memvalidasi metode, ya. Kemudian jika laboratorium kita itu juga terlibat dengan sampling, maksudnya terlibat bagaimana? Lab kita juga melakukan kegiatan sampling, mengambil sampel. Mengambil sampel yang dimaksud di sini adalah yang mengambil sampel itu petugas laboratorium, bukan orang lain. Kalau personal kita terlibat di dalam sampling, laboratorium kita melakukan kegiatan sampling, melakukan pengambilan sampel, maka klausal 7.3 ini, persyaratan yang ada di sini harus dipenuhi. Tapi bagaimana, Bu, kalau kami tidak terlibat dengan kegiatan sampling? Tidak apa-apa. Nanti nyatakan saja bahwa kami tidak terlibat dengan pengambilan sampel, selesai. Tetapi kalau kita terlibat dalam sampling, maka semua persyaratan yang ada harus dipenuhi. Misalnya, mana sampling plan-nya, mana PPC-nya, petugas pengambil contoh yang kompeten, mana metodenya, itu harus dipenuhi. Ya. Kemudian, jika kita tidak melakukan sampling, sudah selesai. Jika kita melakukan sampling, maka persyaratan dipenuhi. Nah, sampel yang diambil tadi oleh petugas kita tetap harus melalui penerima sampel, melalui persyaratan. Di mana sampel ini harus diterima oleh penerima sampel atau langsung diserahkan kepada laboratorium, kemudian diterima oleh laboratorium untuk dilakukan pengujian, maka setelah itu persyaratan 7.4 yaitu bagaimana sampel itu harus kita penanganan sampel uji. Jadi sebelum sampel itu diuji harus kita handle seperti apa. Maka persyaratan yang ada dalam penanganan barang yang diuji itu harus dipenuhi. Jadi sebelum sampel itu kita lakukan pengujian, sebelum kita melakukan kalibrasi, maka ada prosedur wajib yang harus disiapkan oleh laboratorium bagaimana menghandle barang-barang yang akan diuji atau dikalibrasi. Jadi ada satu di sini nanti prosedur yang harus dibuat. Ya. Kemudian kita laboratorium melakukan pengujian, analis melakukan pengujian, hasil pengujian mereka simpan, mereka punya form, mereka punya
apa namanya persyaratan-persyaratan di mana mereka harus menuangkan hasil uji mereka. Oh, mereka misalnya harus hasil uji mereka itu harus mereka tuangkan di dalam, tentu di dalam formulir yang telah ditetapkan. Mereka melakukan verifikasi metode di mana mereka tuliskan hasil verifikasi metode tersebut. Ketika mereka menghitung, menetapkan, mengestimasi ketidakpastian pengukuran, di mana mereka tulis, maka rekaman-rekaman tersebut ya harus memenuhi persyaratan rekaman teknis yang ada di klausal 7.5. Jadi persyaratan-persyaratan apa tentang rekaman teknis ini, seperti identifikasinya itu harus dipenuhi oleh laboratorium. Ya, karena sangat penting, rekaman teknis ini sangat penting. Jika nanti terjadi sesuatu, ada komplain, nanti ada pengaduan, maka kita mau mentertelusurinya dari mana? Kalau hasil uji yang tidak sesuai misalnya, ya kita mau mentertelusuri, menginvestigasinya dari mana? Adalah dari rekaman teknis. Oleh karena itu rekaman teknis sangat penting. Setelah dilakukan pengujian, analis sudah mendapatkan hasilnya, maka ISO juga meminta bahwa evaluasilah ketidakpastian pengukuran tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini perlu nanti teman-teman laboratorium untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana cara mengestimasi ketidakpastian pengukuran. Bagaimana mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Jadi ISO 17025 tidak hanya meminta mengestimasi ketidakpastian saja, tetapi setelah kita estimasi, ISO juga meminta evaluasilah hasil ketidakpastian tersebut. Kemudian hasil daripada pengujian itu kita tuangkan di dalam laporan hasil uji. ISO 17025 juga memberikan persyaratan-persyaratan. Laporan hasil uji itu harus jelas, jangan ambigu, jangan bias, jangan abu-abu, harus clear, jelas. Maka ada persyaratan-persyaratan yang harus juga dipenuhi oleh laboratorium. Jika kita misalnya diminta mencantumkan nilai ketidaksesuai, mencantumkan nilai pernyataan kesesuaian, misalnya opini, misalnya pendapat, misalnya di dalam sebuah laporan hasil uji. Nah, itu juga ada ketentuan siapa yang boleh menyatakan pernyataan ketidaksesuaian, siapa yang boleh menyatakan pendapat atau opini, siapa yang akan menandatangani laporan hasil uji tersebut. Nah, itu harus ada ketentuan-ketentuan di dalam ISO 17025 ini. Bagaimana laporan hasil uji jika lab tersebut terlibat dalam sampling? Bagaimana kalau dia tidak terlibat dalam sampling? Dia hanya menerima sampel dari luar, kemudian dia melakukan pengujian. Bagaimana dia menulis, men-state di dalam laporan hasil uji tersebut bahwa hasil uji ini sesuai dengan sampel yang mereka terima? Bagaimana kalau sampel itu diambil oleh lab sendiri? Tentu di dalam laporan hasil uji dicantumkan kapan sampel ini diambil dan sebagainya. Mungkin perlu dicantumkan juga di situ metode daripada samplingnya. Di dalam persyaratan proses ISO 17025-2017 ini juga mempersyaratkan kita laboratorium harus memenuhi persyaratan jika ada pengaduan. Ya, jika ada pengaduan. Jadi kalau ada pengaduan, ISO mempersyaratkan, hey laboratorium, Anda harus punya prosedur. Bagaimana Anda menangani, menghandle jika ada komplain, jika ada pengaduan dari klien kita. Ya, jadi ada prosedur yang harus ditetapkan, misalnya bagaimana, siapa yang bertanggung jawab untuk menangani pengaduan, kemudian bagaimana tindakan perbaikannya, bagaimana nanti menyampaikan kepada klien tentang pengaduan ini dan sebagainya. Itu nanti dicantumkan semua di dalam prosedur.
Kemudian ada lagi nanti jika kita ada pekerjaan yang tidak sesuai, kita juga harus ada prosedur bagaimana kita menangani pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai. Di mana pekerjaan tidak sesuai itu bisa timbul dari hasil audit, bisa timbul dari pengaduan dan lain-lain sebagainya. Maka kita juga wajib punya prosedur untuk ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan pengendalian data dan manajemen informasi. Di mana di dalam ISO 17025 2017 kalau kita melihat dari persyaratan-persyaratan yang ada ini, itu kita kita bisa melihat bahwa kita sudah diarahkan untuk paperless ya. Kita sudah diharapkan diarahkan untuk kepada soft copy karena kepada sistem. Ya, kalau kita lihat kita harus harus memvalidasi fungsionalitas daripada sistem. Nah, itu kan sudah ke arah paperless. Oleh karena itu kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Sudah banyak lab-lab sekarang yang paperless, maka lindungilah ya dari akses yang tidak sah, yang merugikan kita, dari hacker dan segala macamnya. Tentu kita nanti ada prosedur atau ketentuan-ketentuan di sini. Kemudian barulah kita memenuhi persyaratan sistem manajemen yang ada di klausa 8, di mana kalau kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum untuk kompetensi ini, tentu kita juga harus mempunyai acuan. Ya, tidak bisa kita bekerja kalau tidak ada acuan. Di mana kita juga diminta untuk menerapkan sistem manajemen manajemen laboratorium. Kita mendokumentasikan, jadi kita tetapkan, kita dokumenkan, kita pelihara ya. Jadi artinya secara general kita harus mempunyai dokumentasi internal, seperti kita punya panduan mutu, kita punya prosedur, kita perlu IKA, kita perlu form-form. Kemudian kita juga ada dokumen-dokumen eksternal seperti metoda. Kita juga punya aturan-aturan, misalnya aturan kan yang sesuai dengan lab kita, mungkin ada regulasi-regulasi lain dan sebagainya. Ya, jadi itu kita harus menetapkan dan mendokumentasikan ya dan memelihara. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah ada tersebut kita kendalikan. Ya. Bagaimana nanti kita mengendalikannya? Ya, kalau perlu prosedur, buatlah prosedur. Tidak kalah penting juga, bukan hanya dokumen saja. Hasil dari pekerjaan kita, rekaman-rekaman, semua rekaman-rekaman, apakah itu rekaman teknis, apakah itu rekaman yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu, dengan mutu, ya teknis atau mutu, maka juga harus dikendalikan. Dan kita juga diminta bahwa pertimbangkanlah risk dan opportunity yang terkait dengan kegiatan lab. Tadi kita di 4.14 kita sudah membahas tadi mengenai bahwa kita diminta mengidentifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan. Di sini kita diminta mempertimbangkan risk and opportunity yang terkait dengan kegiatan laboratorium. How to do it? Bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti mengacu kepada standar lain, ISO tidak menetapkan Bapak Ibu bagaimana cara mengidentifikasinya ya. Bisa menggunakan nanti ISO 31000 atau apa saja ya. Kemudian kita juga diminta melakukan peningkatan secara terus-menerus. Dan ini merupakan salah satu konsep ISO 17025-2017 yang kita sudah sebut tadi dari awal. Ya, tetapkanlah, pilihlah peluang-peluang dan perbaikan-perbaikan. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan tindakan perbaikan. Jika ada ketidaksesuaian, bagaimana kita melakukan tindakan perbaikan? Di dalam ISO 17025, kita tidak hanya diperbolehkan apabila terjadi ketidaksesuaian, kemudian kita koreksi. Setelah itu selesai, no. Tidak bisa seperti itu. Kita koreksi.
Betul, kita korek, kita benarkan. Tetapi di dalam ISO 17005 kita juga diminta untuk mengidentifikasi root cause-nya, akar penyebabnya. Kenapa ketidaksesuaian tersebut terjadi? Barulah kita bisa melakukan tindakan perbaikan. Tanpa menetapkan, tanpa mengidentifikasi akar penyebab, kita tidak bisa melakukan tindakan perbaikan. Jadi wajib hukumnya, jika ada ketidaksesuaian, koreksi dulu ketidaksesuaian tersebut. Kemudian kenapa dia terjadi, analisa akar penyebabnya, barulah kita melakukan tindakan perbaikan atau tindakan korektif. Selanjutnya, kita tentu harus melakukan penilaian. Bagaimana kita tahu bahwa persyaratan-persyaratan tadi sudah dipenuhi? Sudah jelas, ISO 17025 isinya persyaratan. Maka persyaratan itu harus dipenuhi. Bagaimana kita tahu bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi? Salah satunya adalah audit internal. Audit internal ini penting dilakukan oleh laboratorium. Harus. Karena audit internal ini merupakan sebuah tools, sebuah alat untuk melihat apakah sistem kita itu tuh sudah efektif atau tidak. Apakah persyaratan-persyaratan itu sudah dipenuhi atau belum. Tanpa melakukan audit, kita nggak bisa tahu. Oleh karena itu, penting audit internal ini dilakukan. Bagaimana kita melakukan audit internal? Ada nanti acuannya. ISO 17025 tidak mewajibkan, tapi dia memberi clue. Ada di catatan bahwa ISO 19011 tahun 2018 bisa kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan audit. Ya, jadi nanti buatlah nanti bagaimana cara kita melakukan audit internal, buatlah prosedur tentunya ya. Setelah kita melakukan audit internal, setelah kita melihat kesesuaian, pemenuhan persyaratan, maka kita penting yang terakhir adalah kita melakukan tinjauan manajemen. Kaji ulang manajemen, kita harus mereview, kita harus meninjau kembali sistem manajemen yang sudah kita terapkan. Bagaimana kita cara melakukan tinjauan manajemen ini? Perlulah kita nanti kita tetapkan. Kalau perlu prosedur, kita buat prosedur. Apa saja nanti yang akan kita kaji? Apa saja yang akan kita review? Ada A sampai O, ya A sampai O itu berapa ya? 1, 2, A sampai O yang harus kita bicarakan minimal. Jadi di dalam nanti kaji ulang manajemen atau tinjau manajemen itu kita harus membicarakan bagaimana isu internal, eksternal, tentu yang relevan dengan laboratorium. Bagaimana sasaran mutu kita tercapai nggak sih? Kita sudah mempunyai sasaran mutu bahwa tahun depan saya harus menambah ruang lingkup, tahun depan harus menurunkan komplain karena komplain besar. Nah itu juga harus dikaji, tercapai nggak? Bagaimana kebijakan dengan prosedur masih oke kah? Kemudian tahun yang lalu, tinjau manajemen tahun yang lalu, ada yang terpending, belum dilaksanakan, hasil audit internal, dan lain-lain sebagainya. Maka semua persyaratan-persyaratan di dalam klausul 8.9 ini harus dipenuhi oleh laboratorium. Nah, itulah klausul-klausul, persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Ya, sebagai sebuah laboratorium yang mengimplementasikan ISO 17025. Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada Bapak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diana untuk pemaparan materinya, Bu. Sungguh menarik sekali dengan klausul-klausul yang ada pada ISO IEC 1705 tahun 2017 ini, Bu. Di mana banyak sekali nih klausul yang memang harus ditekankan ya oleh teman-teman semua para praktisi laboratorium untuk bisa
untuk bisa mengaplikasikan ataupun juga mengimplementasikan mengenai ISO 17025 ini ya Ibu Diana ya. Setelah tadi saya menyimak juga dari materi yang disampaikan Ibu Diana, memang benar sekali Bu dan juga Bapak Ibu semua peserta webinar intens di hari ini, di mana 3 konsep utama sistem ISO 17025 2017 yang membedakan dengan ISO 17025 seri sebelumnya yaitu pada tahun 2005, di mana di seri terbaru ini ada pendekatan proses, pendekatan risk-based thinking, dan juga continual improvement, di mana 3 unsur ini sangat-sangat menjadi hal yang vital di saat ini. Maka dari itu ditambahkan pada di klausul-klausul yang ada pada ISO 17025 2017. Khususnya ini untuk bagian continual improvement ya, Bu Diana ya. Ya, Di betul. mana di klausul 8.9 ini semuanya terangkum ya, apalagi secara umum untuk di klausul 8 membahas mengenai continual improvement ini. Apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan untuk dapat mengaplikasikan ISO 17025 dengan baik dan benar. Ya, ini saya juga lihat Ibu Diana di kolom chat sudah banyak sekali para penanya yang antusias ya Bu ya untuk bertanya kepada Ibu Diana mengenai kelengkapan ataupun juga pelaksanaan ISO 17025 ini Bu. Ini ada juga beberapa pertanyaan yang telah saya coba tulis, saya rangkum. Ini pertanyaannya sama ya Bu ya. Di awal ini saya coba untuk sampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik dan juga Bapak Khairuddin. Ini mengenai klausul batas kerahasiaan, Ibu. Oke. Sejauh mana sebetulnya batas kerahasiaan pada klausul kerahasiaan itu, Bu? Jadi seperti apa? Itu untuk pertanyaan pertama dari Bapak Taufik dan juga Bapak Herudin yang ketika saya lihat ini pertanyaan sama, Bu. Saya ulangi lagi, batas kerahasiaan pada klausul kerahasiaan itu seperti apa dan sampai batas mana dianggap rahasia, Bu, mengenai data dari lab ini. Silakan Ibu, dipersilakan untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya mengenai sebatas apa sebenarnya rahasia itu, kerahasiaan itu ya harus dipenuhi oleh lab gitu ya. Tentu kembali Pak kepada kegiatan lab itu sendiri. Misal, Pak Adit sekarang labnya itu adalah lab ya saya sebutnya lab komersil misalnya ya. Lab yang betul Pak Adit itu lab yang menerima sampel dari luar, dari klien. Lab Bapak memang spesialisasi lab itu. Bapak banyak kan lab seperti itu. Lab pengujian di mana lab kita ini adalah memang lab komersil gitu loh. Berbeda nggak saya nanti menjaga kerahasiaannya? Jika lab saya ini adalah lab pabrik yang hanya pengujian untuk QC. Ya Pak Adit ya, Bapak Ibu ya. Ini ada 2 lab ini. Ya, satu saya lab komersil, kemudian saya menjaga kerahasiaan karena sampel dari luar dari klien Pak Adit adalah klien saya. Maka saya akan menjaga, saya akan membuat aturan nanti bagaimana menjaga kerahasiaan dari klien saya. Semua informasi-informasi tentang klien tidak boleh dilepaskan informasi. Even itu siapa kliennya, apa pengujiannya, kita nggak boleh melepaskan informasi itu. Nanti ada orang yang bertanya, itu Pak Adit itu parameternya apa saja sih? Itu pun kita juga harus jaga. Kita tidak boleh melepaskan informasi apapun tentang klien kita. Itu kalau yang berhubungan dengan klien loh ya. Jadi tentu kita membuat aturan-aturan menjaga kerahasiaan ini. Ya. Bagaimana nanti kalau lab yang saya contohkan tadi, lab saya adalah lab untuk quality control. Sampel saya itu sampel dari production. Apakah saya nanti ada membuat bahwa saya nggak ada berhubungan dengan klien? Jadi laboratorium harus membuat ketentuan itu sesuai dengan labnya dia. Itu satu. Itu dengan berhubungan dengan klien ya. Artinya kalau saya memang punya klien, tentu saya akan menegaskan sekali di dalam prosedur, di dalam ketentuan ya bahwa kita laboratorium harus menjaga ya, menjaga tidak melepaskan semua informasi apapun
tentang klien kita. Tentu kembali lagi kepada ISO, kecuali kalau ada yang berhubungan dengan hukum ya, ada ya di klausul titik 42 ya. Kecuali ini kita berbicara general. Terus bukan itu saja kan, kerahasiaan yang dijaga bukan hanya terhadap klien saja. Bagaimana kalau misalnya labnya Pak Adit, tapi vendornya saya. Terus saya masuk ke labnya Pak Adit setiap 6 bulan sekali untuk memverifikasi instrumen. Saya perlu tanda tangan pernyataan menjaga kerahasiaan nggak? Seharusnya ya, Bu. ISO Tergantung nggak juga ya, Bu. ISO tidak menjelaskan sedetail itu. Tapi saya perlu nggak? Pak Adit perlu nggak? Perlu, karena data dari klien kita semuanya ada di sana, Ibu. Betul. Oleh karena itu, lab membuat aturan itu. Bahwa mungkin lab bagaimana cara membuatnya? Terserah. Misalnya lab sudah punya form umum, siapapun yang masuk lab harus tanda tangan. Misalnya seperti itu. Termasuk juga Ya, asesor kan misalnya. Buat, nggak ada masalah. Siapapun yang masuk lab, tanda tangan. ya. Jadi, batas itu lab sendiri yang menentukan. Betul sekali, Bu. Mungkin sering juga ada istilah nota kesepahaman atau nota perjanjian ketika memasuki area lab tersebut ya, Bu. Yes. Dan Iya. ini korelasinya tadi dengan satu pertanyaan dari peserta ini, Bu. Apakah kita diperbolehkan mempersilahkan tamu ataupun klien kita untuk masuk melihat pengujian yang kita lakukan? Seperti itu, Bu. Tadi ada pertanyaan ya, Bu, Iya, ya. tergantung kepada aturan internal kita. Kalau ada lab yang menyatakan bahwa ini rahasia loh, metode hasil rahasia nggak boleh orang lihat. Betul. ISO kan Ya. nggak ngatur sedetail itu. Oh, kalau menurut saya misalnya, saya kan pengujian proximate. Ini kan semua orang juga tahu. Lihat aja, saya nggak takut. Misalnya nih, lihat saja. Kembali lagi kepada lab itu, dia membuat dia itu rahasia atau tidak. Jadi pengujian boleh nggak melihat pengujian? Misal nih lagi Pak Adit ya, Bapak Ibu ya. Misal saya adalah klien Bapak Ibu, klien besar ya. Saya klien besar loh Bapak Ibu. Saya mempersyaratkan, saya harus melihat Bapak Ibu menguji. Bapak Ibu kasih nggak? Atau Bapak Ibu akan kehilangan klien? Ya, Gimana? pasti harus tetap rahasia, Bu, daripada kehilangan klien kita, Nah, Bu. kembali lagi tentu aturan dari kita yang membuat. Boleh dilihat pengujian, boleh dilihat. Karena apa? Saya sebagai klien terbesar, saya ingin melihat. Boleh nggak? Tetapi ada Bisa, aturan dari lab betul. kita. Tidak boleh. Ya kita bilang tidak boleh. Tapi ini klien besar loh. Terus dipertimbangkan lagi. Boleh. Ya boleh. Tapi mungkin yang selama ini saya aplikasikan selama dari 2011 sampai 2024, biasanya kita mengadakan istilahnya itu audit customer, Bu. Dan itu Yes. biasanya dipersilahkan setelah ada persyaratan tertentu yang seperti tadi Ibu Diana sampaikan. Ya. Lotnya sampel mereka masuk seperti apa, dan juga dari segi loyalitas seperti apa ya, Bu, ya. Sehingga kita pun nanti ketika ada klien yang masuk ke lab kita pun akan batasi. Yang dilihat adalah pengujian sampel yang mereka berikan pastinya, Bu. Yang sampelnya dia Iya, saja. Itulah yang disebut dengan the second party audit. ya, betul. Siap. Seperti itu ya, Bu Diana ya. Nah, jadi aturannya Bapak Ibu sebenarnya lebih kepada aturan kita sendiri ya Pak ya, batasan-batasan tersebut kita membuat aturannya sendiri ya, baik itu untuk Ya, klien maupun untuk diri sendiri, untuk lab itu sendiri. Begitu Bapak, mungkin Bapak. betul. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya. Dan ini bisa kita sampaikan juga ya, untuk kerahasiaan ini, batas kerahasiaan tadi ditanyakan, sebenarnya untuk internal saja, Bu Diana tolong dikoreksi ya, Bu, ya, apabila saya Ya. salah, Bu. Untuk kerahasiaan ini jangankan kepada klien, untuk internal pun, Iya. internal sendiri, untuk analis tidak diperkenankan mengetahui ini sampel dari mana. Karena itu Ya. masuk juga untuk sistem penerimaan sampel seperti itu. Betul, Bu Diana? Ya, itulah tadi yang ada dikaji Betul. ulang permintaan tender dan kontrak. Kontrak. Ada prosedur Siap. di situ. Ketika dia menerima sampel, jelas sampel itu dari namanya PT Aditya. Ini sampelnya. Apakah yang menerima sampel nanti akan menyerahkan sampel itu ada merek PT Aditya? Mhm. Tidak, karena nanti ada prosedur di situ.
dikaji ulang permintaan tanda dan kontrak tadi, ada prosedur. Mungkin dia nanti akan memberikan apa namanya identifikasi ya terhadap sampel ini. Dia punya, maka di prosedur tadi ada, di situ ada prosedur wajib ya. Di 7.1 ada prosedur wajib ya, bahwa nanti sampel itu dia ganti nanti identifikasinya itu Namanya. Betul. untuk PT Aditya menjadi nomor 000 sekian garis miring 4 garis miring 024. Betul, pastinya seperti itu, Bu Diana. Jadi sampel, Bapak Ibu semua, teman-teman intens semua, untuk manajemen penerimaan sampel ataupun juga kaji ulang untuk tender dan kontrak, ini pihak lab nanti memiliki penamaan atau penomoran unik setiap labnya. Betul, Bu Diana ya? Iya, betul Untuk sekali. mengetahui lab dari mana. Dan untuk para kawan-kawan ini dalam pembahasan kerahasiaan data, analis pelaksana laboratorium hanya mengetahui kode nomor ataupun nomor order saja. Tidak Iya. diwajibkan dan tidak berhak untuk mengetahui dari mana asal sampel ini, agar pada pelaksanaan pengujian ini tetap terjaga kerahasiaan dan juga quality, dan juga tidak ada konflik of interest pastinya Ya, teman-teman tidak berpihakan di peserta sini. teknis semua. Betul, dalam klausul ketidakberpihakan. Oke, Ya. maaf ini teman-teman admin, saya tadi lihat ada Pak Hairudin sudah mengangkatkan tangan secara langsung live. Mungkin akan ingin ada yang ditanyakan langsung sebelum nanti saya Silakan, bacakan Pak. kembali untuk pertanyaan melalui chat. Silakan Pak Hairudin untuk bisa bertanya, sebelumnya tolong diizinkan oleh teman-teman. Ya. Silakan Pak Hairudin. Oke, Pak terima Ferdi. kasih Bu Diana, Pak moderator Bapak, tadi ya. selamat Iya. pagi Bapak. Ya, pagi Bu. Terkait tadi pertanyaan saya yang dibacakan tadi Bu terkait dengan kerahasiaan ini. Iya. Mungkin begini Bu, kalau mungkin terkait dengan kerahasiaan sampel di internal daripada lab itu sendiri, Iya mungkin Bapak. kita bisa lakukan itu, artinya di Ya. internal. Tapi tadi agak menarik sedikit ini, kalau customer kita, ya kan, customer kita ini ingin mengetahui terkait dengan pengujian kita, nah ini agak-agak sedikit berat. Kenapa? Kalau misalnya customer kita ini dianggap satu-satunya yang memberikan kontribusi terkait dengan pemasukan daripada lab itu sendiri. Nah, kalau kadang-kadang kita tidak memenuhi permintaan, misalnya Bu ya, permintaan mereka, bisa-bisa kan customernya, ya udah saya kalau begitu ke tempat lain saja. Ya Nah, saya kabur, berpindah ke lain ya, hati, ya Bu. pindah ke lain Nah, hati. iya, di sisi yang lain seperti kami, contohnya ini kami kan labnya ini lab pemerintahan Bu. Lab pemerintahan ini kan ada restribusi, target restribusi yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Nah ini memang bagaimana kira-kira menghadapi seperti itu strategi. Misalnya saya contohnya ini saya sebagai kepala lab, apa kebijakan saya yang harus saya lakukan ya kalau seperti itu ada permintaan. Itu kira-kira Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karudin. Seperti tadi Pak Adit juga bilang ya, mungkin begini, saya tadi kan mengatakan juga bahwa ada yang disebut dengan the second party audit. Jadi kalau dia meminta bahwa dia harus melihat, jadi melihat itu tujuannya apa Pak? Misalnya begini loh Pak, sampel saya banyak Pak. Ya, misal katakanlah saya eksportir misalnya Pak. Saya eksportir di mana setiap kontainer saya yang berangkat, setiap shipment harus ada LHU dari Bapak. Telat LHU dari Bapak, telatlah kontainer saya berangkat, telatlah kapal saya berangkat. Saya nggak mau Pak, saya tidak mau ambil resiko. Maka saya memastikan saya kerjasamalah dengan Pak Khairuddin. Ini contoh saja Pak ya, saya kerjasama dengan Bapak, memastikan bahwa Bapak memang mampu melakukan pengujian yang sampel-sampel yang dari saya gitu loh. Dan saya memastikan bahwa sampel tersebut harus selesai misalnya 7 hari dari sampel diterima. Bagaimana caranya? Saya nggak yakin nih Bapak nih yakin nggak? Saya yakin nggak ya Bapak ini punya peralatannya, punya sumber dayanya dan lain-lain. Dan saya ingin melakukan audit dulu Pak. Saya pasti masuk ke lab Bapak, saya melakukan audit. Itu disebut dengan the second party audit, Pak. Ini belum melakukan, belum kontrak, belum apa. Saya melakukan dulu, saya memastikan bahwa Bapak itu mampu. Itu salah satu juga bisa dilakukan bahwa
mereka yakin kita memang punya sumber daya, kita punya peralatan yang cukup, orang yang kompeten, dan segalanya. Apakah cukup seperti itu? The second party audit itu ada sebenarnya, the second party audit itu boleh dilakukan. Karena apa? Tujuan mereka untuk melihat pengujian kita hanya untuk meyakini saja toh bahwa kita kompeten, kita mampu, atau ada tujuan lain gitu loh. Jadi mungkin kalau saya memang mereka meminta harus mereka melihat pengujian kita, maka kita ada punya persyaratan-persyaratan, lab sendiri mempunyai persyaratan, ya. Apa sampai di mana sih klien itu boleh melihat pengujian kita? Kalau mereka hanya sekedar melihat pengujian kita, Bapak Ibu mungkin bisa membuat aturan ya, eh, bahwa seperti Pak Adit bilang, yang boleh dia saksikan itu hanya sampel dia saja, bukan sampel orang lain. Dan Bapak Ibu mungkin melihatkannya itu apakah itu dari preparation, oh tidak hanya dari pengukuran saja. Bapak itu adalah persyaratan-persyaratan internal. Dan Bapak juga mungkin bisa mengalihkan kepada the second party audit tadi. Anda boleh mengaudit kita. Memang tujuannya hanya satu kan, bahwa mereka meyakini kita itu mampu gitu loh. Jadi kembali lagi sebetulnya Pak ya kepada aturan-aturan kita. Kalau misalnya memang mereka maksa, ya kembali lagi kepada aturan Bapak dan mungkin bisa dialihkan kepada the second party audit tadi, dia boleh melihat kemampuan kita ya, tidak harus dengan melakukan semua kegiatan kita. Kalau memang itu kita menganggap rahasia ya nggak bisa. Kalau itu memang kita mempersyaratkan itu rahasia kita nggak bisa, nggak boleh dilihat, kan ada Pak, bahwa kegiatan lab itu harus dilakukan satu, sesuai dengan ISO 17025, sesuai dengan persyaratan pelanggan, sesuai dengan persyaratan lab sendiri, kan ada. Sesuai dengan aturan kan sebagai pemberi akreditasi, sesuai dengan regulasi misalnya. Kalau itu misalnya ada pengujian berhubungan dengan lingkungan hidup misalnya, maka laboratorium harus melakukan kegiatannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan itu. Maka kita tentu, kalau kita menganggap itu rahasia, ya itu tetap ya rahasia. Oke, siap. Mantap sekali, Bu. Lanjut lagi, Bu, untuk pertanyaan ini. Mungkin bisa dijawab singkat, Bu, untuk ini, Bu. Apakah diperbolehkan untuk memberikan dokumen atau men-share dokumen pengujian, prosedur pengujian yang ada di lab kita kepada customer? Boleh atau tidak, Bu? Kembali lagi kepada kita, Pak, prosedur IK. Ya. Kalau saya ditanya, saya nggak mau kasih. Ya, Pak, tapi bolehkah? Ya, itu pertanyaannya kan. Bolehkah? boleh. Nah, aturan mana yang dipakai? Di dalam ISO 17025 kan tidak ada mengatakan bahwa tidak boleh membagikan IK. Di klausul mana Ya, ada? Nggak ada. Tapi tidak ada. di aturan kita menyatakan kita nggak boleh memberikan IK, itu merupakan sebuah rahasia. Bahwa prosedur pun kalau keluar dari lab pun di aturan kita harus izin dari manajer teknis, misalnya seperti itu. Prosedur IK dibawa keluar lab aja, di aturan lab saya misalnya, itu harus izin daripada manajer teknis. Bapak bagaimana memberikannya ke orang lain? Iya. Dan apakah ada kaitannya dengan ada di beberapa lab, Ibu ya. Ini ada dokumen yang dibagikan, tetapi harus dengan catatan dari bagian QA dan juga dari manajer teknis dengan catatan diberikan stempel Kontrol. uncontrolled document. Pasti uncontrol, pasti. Ya, Dokumen kopi uncontrol, ya. Jadi tidak terkontrol. Boleh, boleh. Kalau begitu juga kan Pak, ketika orang meminta panduan mutu kita, Bapak boleh mau berikan atau tidak? Atau Bapak anggap rahasia? bisa dua-duanya. Nah, tetapi Betul sebenarnya sekali. panduan mutu itu kan kebijakan, orang ingin melihat kebijakan kita seperti apa. Jadi Ya, sebenarnya kembali lagi, emangnya panduan mutu itu rahasia? Tidak. iya. Panduan mutu itu isinya apa yang ada di ISO 17025. Oke? Kembali lagi tadi Bapak pengujian tadi, boleh nggak prosedur pengujian? Sekarang, prosedur pengujian itu menggunakan SNI nomor sekian. Pengujian tersebut menggunakan metodenya ASTM nomor sekian. Pak, ASTM itu bisa dibeli nggak? Bisa dibeli dan banyak yang gratis sekali download di Google. Kali lagi Pak, itu rahasia apa tidak? Tidak sama sekali, Ibu. Kembali kepada lab. Betul. Lab
anggap itu rahasia atau tidak? Ya kan? SNI Ya, bisa betul beli sekali. loh. JIS, saya menggunakan JIS nomor sekian. JIS bisa beli loh. Iya, Nah, jadi kembali kepada siapa nih? kepada pihak lab dan Yes. juga kepentingannya untuk apa. Kepentingannya. Oke, Ibu. Oke. Siap, sangat menarik. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Tadi sudah kita berdiskusi mengenai kerahasiaan, sekarang mengenai kompetensi, Bu. Oke. Ya, ini ada yang bertanya mengenai kompetensi personil, Bu. Mm-mm. Apakah ada syarat minimal jenjang pendidikan Ya. bagi laboratorium uji, baik itu komersial ataupun non komersial untuk di industri, dan Uh-uh. apakah di perusahaan di lab uji tersebut, personel tersebut yang melakukan pengujian wajib tersertifikasi dan mempunyai sertifikat dari BNSP ataupun LS Pro. Oke. Ya, Bu. Oke, Silakan, Bu. terima kasih. Terima kasih. Oke, ini menarik ini mengenai kompetensi personil dulu ya. Apakah wajib pendidikan tadi ya? Betul, betul, Ibu, betul. Ya. Kembali lagi tadi saya ada kemukakan tadi di klausal 6.2.2 bahwa laboratorium itu harus mendokumentasikan kualifikasi personil buat persyaratan. Lab, kalau lab yang bergerak di kimia, pasti dia punya persyaratan tersendiri. Lab fisika pasti menggunakan persyaratan sendiri. Kalau labnya itu lab listrik yang berhubungan dengan listrik, pasti dia punya persyaratan sendiri. Kalau lab sipil, dia punya persyaratan sendiri. So, bagaimana kompetensi personil dalam hal ini? Buatlah setiap lab harus loh ya, harus ya, membuat persyaratan kompetensi personil. Contoh, di klausa 62.2 dia memberikan clue di situ ISO. Buatlah, dokumentasikanlah kualifikasi personil berdasarkan pendidikan, pengalaman, berdasarkan kepada pelatihan, pengetahuan teknis, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang menetapkan siapa? Lab menetapkan. Pendidikannya untuk analis harus apa tuh? Sekolah apa namanya? Analis. Harus analis kimia. Kalau dia lab kimia, tidak mungkin dia orang STM dimasukkan ke dalam kimia. Kalau dia lab mikro, pasti dia persyaratannya itu orang dari biologi. Tidak mungkin dia dari teknik sipil. Jadi lab yang menentukan kualifikasinya, ya. Berdasarkan apa? ISO mengatakan di 622, pendidikan, pelatihan, keahliannya. Kemudian kita bikin lagi persyaratan. Pendidikannya minimal ini. Kemudian sudah pernah mendapatkan pelatihan 17 tahun 25. Ini. Kita yang menetapkan. Itu satu, ya. Jadi kita yang menetapkan berdasarkan itu. Yang kedua, perlukah dia itu mendapatkan sertifikat? No. Ini menurut ISO dulu ya. Menurut ISO 17025 tidak ada kata-kata tersertifikasi. Hati-hati dalam sertifikasi ini, ya. Kalau kita kembali lagi di persyaratan tadi, apakah Bapak Ibu menulis analis harus tersertifikasi? Boleh? Boleh, tapi persyaratannya semua analis Bapak Ibu tersertifikasi. Bukan nggak boleh, boleh bang, silakan saja. Manajer Iya, harus tersertifikasi oleh BNSP atau apapun, silakan. Tapi dalam implementasinya harus loh. Ingat, ISO tidak meminta. Lab yang menentukan, lab yang membuat kualifikasi. Jadi tidak ada kata-kata siap. tersertifikasi. Kalau Bapak mau silakan saja, tapi harus dipenuhi. Jadi Oke. di 6.2.3 hanya mengatakan begini, laboratorium harus memastikan kompetensi personil sesuai tanggung jawabnya. Baik, Kita yang akan siap. memenuhi itu. Jadi seperti apa pemastian kompetensi? Nah, kembali lagi kepada laboratorium itu sendiri. Itu Bapak. Oke, terima kasih Ibu Diana untuk jawabannya, Bu. Sungguh menarik sekali ya, Bu ya. Ya, ini Bu, lanjut lagi nih melihat waktu yang sudah mendekati jam 11, ini akan saya bacakan 2 pertanyaan lagi ya, Bu ya. Nanti Silakan. untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya sudah kami compile Bapak Ibu peserta training awareness ISO 17025 2017 dari Intense yang dilaksanakan di hari ini. Nanti akan kami jawab ya melalui email secara pribadi. Karena kalau dibahas di sini semua ini nggak akan cukup Bu, kayaknya Bu. Harus ada waktu tambahan lagi ya. Ini yang pertanyaan berikutnya
yang kedua sebelum terakhir nih, karena masih ada kuis yang dinantikan oleh peserta pelatihan ini, Bu, untuk yang training hari ini. Pertanyaan sangat menarik, Bu. Pelaksanaan kaji ulang untuk analisa internal, proses validasi metode, dan juga uji profisiensi tes. Rentang waktunya harus berapa kali dalam 1 tahun, Ibu, agar hasil dari lab tersebut bisa lebih diakui dan dari kualitinya itu lebih terjamin. Sekian, Ibu, untuk pertanyaan berikutnya. Jadi verifikasi dan validasi metode itu berapa? Setahun sekali berapa gitu ya? Kapan? Betul, Bu. Kapan saja harus dilaksanakan. Verifikasi dulu ya, verifikasi validasi dulu ya. Monggo, Bu. Di klausal 7.2 ya, verifikasi validasi metode dikatakan di situ bahwa laboratorium harus menggunakan yang pertama metode dan prosedur yang sesuai. Kemudian dikatakan laboratorium harus memverifikasi metode standar. Laboratorium harus memvalidasi metode yang tidak standar. Oke, sampai di situ dulu. Jadi sebelum Bapak Ibu menggunakan metode tersebut, pastikan metode itu sudah diverifikasi untuk metode standar dan sudah divalidasi untuk metode yang non standar. Terus kapan lagi diulang, Bu? Setiap bulan, setiap tahun, kan gitu. Tidak perlu setiap bulan, setiap tahun. Seapabila tidak ada yang berubah. Misal, orangnya itu juga, kemudian peralatannya itu juga, metode tidak ada yang berubah, alat tidak rusak, tidak ada yang berubah. Maka tidak perlu diulang. 1 tahun sekali tidak perlu. Kalau Bapak nanti punya 100 ruang lingkup, 100 metode, Bapak harus mengulang 100. Sanggup. Ya, jadi kalau nggak ada yang berubah, oh saya nih alat ini lab saya pindah dari gedung 1 ke gedung 2, berarti kan semuanya itu peralatan diangkut-angkut, perlu diulang kalibrasi nggak sih? Perlu ulang diverifikasi nggak sih? Perlu, maka harus verifikasi metode lagi. Kemudian metodenya sendiri yang berubah. Misal ASTM nomor 7 tahun 2018 sekarang direvisi jadi tahun 2024 itu sudah diabolisi. Kemudian perlukah kita melakukan verifikasi ulang? Perlu jika dibutuhkan. Bagaimana caranya? Lakukan dulu gap analysis. Jangan-jangan yang berubah itu narasi doang. Narasi doang, tapi tidak ada mengenai pengujian sedikit pun. Perlu diulang verifikasi? Tidak perlu. Tetapi ada yang berubah di situ. Dari dipanaskan 100 derajat menjadi 50 derajat. Oh, ada pasti. Itu verifikasi ulang. Ya. Terus apalagi tadi? Verifikasi, validasi yang harus diulang lagi apalagi? Untuk pelaksanaan uji profisiensi. Uji profisiensi. Uji profisiensi, kalau kita merujuk kepada ISO 17025, ada di klausal 7.72. Dikatakan di situ, laboratorium harus memantau kinerjanya melalui uji banding dan atau uji profisiensi. Uji profisiensi dan atau uji banding, begitu kalimatnya. Uji profisiensi dulu dan atau uji banding yang bukan uji profisiensi. Ya. ISO tidak ada berbicara mengenai kapan UP itu dilakukan, tiap tahun, tiap bulan, atau kapan. Tetapi ada aturan KAN. Penuhi aturan KAN kita sebagai yang diakreditasi oleh KAN. Ada aturan KAN. Maka kita wajib membuat program uji profisiensi _uji banding. Jadi nanti ikutin aturan KAN untuk itu. Untuk UP dan kalau tidak ada UP, maka ada uji banding antar laboratorium. Harus buat program uji profisiensi. Itu saja. Betul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jawabannya sangat jelas ya, Bu, ya. Untuk masalah verifikasi, validasi, uji profisiensi, ataupun uji banding personil atau uji antara ya. Dan kita juga untuk praktisi lab harus bisa membedakan juga ya, Bu, ya. Mana yang harus divalidasi, mana yang harus diverifikasi. Ya, jangan sampai untuk yang internal method hanya dilakukan verifikasi. Tetapi untuk metode yang sudah ada malah dilakukan validasi. Sampai banyak juga hal-hal yang
seperti itu yang dasar, tapi masih banyak leak di antara kawan-kawan kita di laboratorium, masih banyak dilakukan, Bu. Seperti itu. Oke, Ibu, ini ada satu pertanyaan terakhir, Bu, Ya, untuk closing question silakan. yang bisa saya sampaikan sebagai moderator dari Bapak Agus Riyadi Rijal. Ya, Pertanyaannya, bagaimana caranya laboratorium untuk melakukan atau mengadakan pengajuan mm-mm. proses ISO 17025 Oh, ke ya, CAN, dan ya, tahapannya apa saja, Bu, untuk mencapai lab tersebut bisa memperoleh keterangan akreditasi. terakreditasi 17025 oleh CAN. Oke. Silakan, Ibu. Sekarang ini Bapak, semuanya Pak Agus ya, Pak Agus Riyadi Rizal ini kebetulan saya lagi buka chatnya. Bagaimana caranya lab mengajukan ISO 17025 ya. Persyaratan-persyaratan itu ada semuanya online. Bapak tinggal buka web ya. Bapak tinggal buka web dan semuanya sudah ada di sana. Persyaratannya misalnya sistem manajemen mutu, sistem Bapak sudah berjalan minimum 3 bulan. Sudah melaksanakan minimal 1 kali audit internal. Sudah melakukan misalnya 1 kali kaji ulang manajemen atau tinjauan manajemen. Kemudian Bapak sudah punya ya dokumen mutu Bapak terutama nanti Bapak upload itu misalnya panduan mutu. Mereka juga minta misalnya nanti minta hasil UP atau hasil uji banding itu juga di-upload. Dan persyaratan-persyaratan lainnya semuanya ada di web. Bapak tinggal buka web. Ya, Bapak tinggal buka web, kemudian penuhi persyaratannya semua di sana banyak. Salah satunya yang saya sebutkan tadi itu, salah beberapanya ya. Kemudian setelah Bapak upload, nanti itu ada, nanti akan dilakukan nanti audit kecukupan. Ya, kalau belum cukup, nanti Bapak dikasih tahu. Maka perbaiki dulu. Cukupkan lagi. Ya, misalnya ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tapi ingat ya Pak ya, berbatas waktu. Hati-hati, ada batas. Ya, ada batas. Nanti juga nanti ada payment apa namanya? Payment bayar gitu lah. Ya, nanti ada mungkin Bapak harus bayar berapa, nanti misalnya baru nanti ada audit kecukupan dan lain-lain sebagainya. Nanti Bapak jika Bapak tidak memenuhi nanti waktunya, itu nanti dia eh, hangus gitu loh. Ya. Nah, kemudian setelah nanti Bapak penuhi semuanya sesuai dengan yang sudah ada tadi di web tadi, dan kemudian Bapak juga ternyata ada yang harus dibetulin, Bapak udah betulin semuanya. Setelah itu nanti selesai ada tindak lanjut lagi, maka itu dipenuhin. Nanti orang kan akan bilang itu sudah dipenuhin. Maka nanti ada step selanjutnya. Kalau itu sudah terpenuhin, ada persyaratan-persyaratan lain adalah itu bisa lanjut kepada nanti audit lapangan. Nanti ada lagi persyaratannya. Nanti mungkin bayar-bayarnya, nanti dari kan nanti sudah ada nanti membuat tim auditornya, tim asesornya, kemudian kira-kira nanti tanggal asesmennya dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti itu sudah ada, itu juga dikasih tahu ke kita, ke lab. Tim asesornya ini loh, si A, si B, si C, si D. Kita setuju nggak? Nah, nanti kita oh setuju. Ya udah nanti itu akan diproses dan nanti nanti diakses. Setelah diakses nanti em, ya tentu ada temuan-temuan, tutup temuan tersebut. Setelah temuan itu ditutup semua nanti eh, ada nanti komtek. Setelah nanti komtek nanti ada lagi nanti satu lagi ya. Kemudian tim eh, Komsil, kemudian nanti baru nanti dinyatakan kita dapat. Jadi tahapnya memang panjang ya, mungkin bisa lebih dari 6 bulan lebih lah, ya dari Iya, apply ya, betul dari sekali. apply ya, dari apply lebih lah rasanya 6 bulan lebih ya, lebih kurang segitu. Ketika Bapak Ibu cepat ya, karena gini untuk asesmen awal itu kan dapat 3 bulan kan? Betul. Nah, dapat tiga Nanti bulan ada masa sanggahnya, Bu. Iya, itu dapat 3 bulan kalau kalau kita betul-betul bisa nutup kan 3 bulan itu ya. Kalau bisa Nah, nutup. kalau bisa nutup, kalau enggak minta perpanjangan 1 bulan, sudah 4 bulan kan? empat Ya, bulan betul. dari asesmen loh, Ya, dari sebelum betul, betul.
Sebelum-sebelumnya itu juga habis waktu 2 bulan. Nah, jadi lebih lah 6 bulan sampai ke Dewan Konsil ya. Sampai Ya, kita dapat tapi kan beneran. ya Bu, tapi kan sekarang balik lagi ya Bu ya. Itu mau cepat atau mau lambat itu tergantung dengan tujuan bisnisnya dari setiap perusahaan ya Bu ya. Apakah ini akan ingin segera selesai ketika ada temuan-temuan ataupun penyiapan dokumennya, ataukah memang ingin lambat? Betul Bu Diana, seperti itu. Iya, kalau kita bicara dari Bapak mulai menyiapkan nih sebelum sebelum apply ya, sebelum apply kita bicara sebelum apply ya. Nah, itu sangat tergantung di kita. Betul, betul, Nah, betul. dari pengalaman Ya, pengalaman kita ya, wah itu menyiapkan dokumen itu sangat tergantung dari kita gitu loh. Dari betul. kitanya Siap. sendiri ya. Terus dokumen udah siap misalnya ya. Terus kita misalnya melakukan uji UP sangat tergantung juga kepada penyelenggaranya ada apa tidak. Ya, Oke, baik Bu yang Diana. itu nggak bisa kita atur, nggak bisa kita Sip. atur, tidak bisa kita percepat gitu loh. Ya, Oh nggak ya, ada ya. penyelenggara UP, kita sekarang pakai uji banding antar laboratorium saja. Bapak Ibu nggak juga bisa atur-atur. Bapak itu kan orang lab lain. Iya, betul sekali. Nah, Iya, itu juga baik. dipertimbangkan ya hal-hal itu yang di luar kekuasaan kita untuk bisa kita atur gitu. Baik, siap Ibu. Terima kasih Bu Diana untuk penjelasannya. Dan ini pastinya teman-teman peserta training awareness ISO 17025 2017 ini pastikan ini hasil dari mengikuti webinar ini mungkin ada yang laboratorium ujinya atau di perusahaan ya yang kerja di laboratorium mungkin bertanya-tanya ini gimana sih biar kita bisa mendapatkan sertifikat akreditasi ISO 17025 dengan lancar, dipermudah, dan juga tidak terlalu memakan waktu yang banyak sampai takes time bertahun-tahun. Karena dengan terakreditasinya laboratorium Bapak Ibu, ini pastinya akan membantu juga untuk percepatan bisnis di perusahaan Bapak Ibu semua. Dan kami di Intens bisa membantu Bapak Ibu untuk proses ataupun konsultasi pendampingan pada saat akan melaksanakan akreditasi 17025. Kami bisa membantu Bapak Ibu semua peserta training awareness ISO 17025 hari ini yang akan melaksanakan ataupun yang akan melakukan proses akreditasi 17025 di perusahaan Bapak Ibu. Silakan nanti bisa menghubungi rekan-rekan di Intens, bisa lewat sosial media, call di WhatsApp bisnisnya, atau juga bisa telepon langsung dan juga bisa melalui email yang ada pada informasi web kami. Ya, bisa saya coba untuk berikan risam terkait webinar hari ini, di mana ISO 17025 2017 merupakan penyempurnaan dari ISO 17025 2005 di edisi sebelumnya dengan penambahan 3 sistem pokok yang sudah dijelaskan oleh Ibu Diana tadi, di mana continuous improvement merupakan titik paling krusial yang harus disiapkan dan juga disediakan oleh rekan-rekan di sini peserta training awareness ISO 17025 2017 hari ini persiapkan, di mana pada saat kita tidak siap dengan continuous improvement maka akan sangat mudah untuk tertinggal dalam aplikasi ataupun juga percepatan dalam bisnis perusahaan laboratorium uji ataupun juga perusahaan ibu bapak yang memiliki fasilitas pengujian laboratorium. Dan untuk kawan-kawan juga yang masih bingung mengenai penguasaan alat-alat uji lab, nanti dari Intens akan juga mengadakan kembali sesi training untuk pengujian ataupun membahas tuntas mengenai alat-alat instrumen pengujian. Dan dari saya untuk materi hari ini sebagai pendamping dari Ibu Diana sebagai moderator, mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari kawan-kawan peserta training awareness ISO 17025 2017 yang diselenggarakan oleh Intens di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata ataupun juga ucapan dari saya yang salah, yang tidak tepat, baik itu pada saat penyebutan nama, penyampaian beberapa pertanyaan, dan juga untuk interaksi di hari ini. Mohon maaf.
Semuanya itu adalah kesalahan saya. Dan apabila apa yang disampaikan ini benar, itu adalah merupakan anugerah yang tinggi untuk kawan-kawan semua. Dan sesi materi dan juga tanya jawab saya akhiri sampai di sini dan saya kembalikan kepada MC untuk training awareness ISO 17025 2017 yang diselenggarakan oleh Intens kepada MC kembali. Kepada Mbak Elsie dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Adit. Mari teman-teman kita ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Pak Adit dan trainer kita yaitu Ibu Dr. Anda Diana Gos M ya, atas ilmu yang sudah diberikan oleh beliau. Tentunya materinya sangat menarik dan mungkin untuk teman-teman baru mengenal ya atau mendengar istilah terkait ISO 17025 2017. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Adit, bahwa Intens ini nanti akan mengadakan juga pelatihan terkait materi ISO tentunya yang lebih mendalam. Jadi jika teman-teman tertarik untuk mengikuti pelatihan, dapat menghubungi kami di Integrasi Institute atau menghubungi nomor WhatsApp kami. Jadi jangan sungkan untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut terkait training yang diselenggarakan oleh Intens. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara. Mari kita tutup training ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya selaku MC, saya Sidelika pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di training-training Intens selanjutnya.